Kembali kami mengucapkan selamat Sabat bagi saudara sekalian yang telah hadir dalam ibadah kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita telah melewati 1 tahun, tahun 2021. Dan kita telah tiba pada hari ini di tahun yang baru, tahun 2022. Kita 1 tahun lagi lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya yakin kita semua sepakat bahwa dengan waktu dan situasi yang ada saat ini, tanda-tanda zaman di mana-mana, Yesus datang segera. Waktunya semakin singkat. Oleh karena itu, pekabaran pada siang hari ini, kami beri judul 3 perumpamaan tapi satu. Kita akan mempelajari 3 buah perumpamaan yang berurutan, namun menjelaskan satu hal yang sama. Seringkali Yesus berbicara dalam bentuk perumpamaan. Dan meski melalui satu perumpamaan kita sudah bisa mendapatkan pesan yang disampaikan, tetapi ada baiknya kita juga melihat rangkaian perumpamaan yang menyatakan gambaran besar dari pesan-pesan yang Yesus sampaikan. Oleh karenanya kita akan lihat 3 perumpamaan ini, dan kita lihat bagaimana pesan-pesan yang disampaikan boleh menjadi nasihat bagi kita, pembaruan bagi kita. Suatu kali yang terjadi berikut ini, yang tercatat dalam Matius 21 ayat 23 sampai 27, yang berbunyi, "Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, 'Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?' Jawab Yesus kepada mereka, 'Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?' Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, 'Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi.' Lalu mereka menjawab Yesus, 'Kami tidak tahu.' Dan Yesus pun berkata kepada mereka, 'Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.' Namun, saudaraku dalam Tuhan, Yesus tidak berhenti di situ, meskipun dia tidak menjelaskannya. Dia memberikan perumpamaan sesudah itu. Nah, yang pertama kita baca dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32 tentang 2 anak laki-laki. Mengenai perumpamaan 2 anak laki-laki ini, kita buka Matius 21 ayat 28 dan sampai 32 yang berbunyi, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Ini adalah nasihat yang keras bagi umat Allah. Yesus sampaikan kepada mereka bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu awalnya tidak mau bekerja atau tidak mau percaya. Tetapi karena Yohanes datang dan menyatakan jalan kebenaran,
mereka menjadi percaya dan melakukan kehendak Allah. Tetapi kamu orang Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua bangsa, meski telah melihat dan dengar langsung dari aku, yaitu Yesus, tetapi kamu tidak menyesal dan tidak mau percaya. Inilah perumpamaan yang pertama yang Yesus berikan dalam menanggapi pertanyaan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel tadi. Yesus nyatakan kondisi mereka sebagai orang Yahudi, yaitu anak sulung, yang saat disuruh bekerja berkata, "Baik Bapa," tetapi akhirnya tidak pergi. Sementara orang-orang yang mereka anggap orang berdosa seperti pemungut cukai dan perempuan sundal, yang awalnya tidak mau tetapi akhirnya bertobat dan pergi, oleh karena apa yang Yohanes Pembaptis kabarkan. Jadi orang Yahudi tidak percaya Yesus, dan pemungut cukai serta perempuan sundal akhirnya percaya kepada Yesus. Kemudian Yesus berikan perumpamaan kedua yang tercatat dalam Matius 21 ayat 33 sampai 41 tentang penggarap kebun anggur. Mari kita baca perumpamaannya yang terdapat dalam Matius 21 ayat 33 sampai 41. Berkata, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Apakah jawaban mereka terhadap pertanyaan Yesus dalam ayat 40 ini? Mari kita baca Matius 21 ayat 41 berkata, kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Dari perumpamaan tersebut, mereka bisa lihat permasalahan yang ada, bahwa penggarap kebun atau penyewa kebun tidak menyerahkan hasil buah kepada pemilik kebun. Mereka tidak percaya kepada pemilik kebun, dan mereka sendiri katakan bahwa orang-orang yang seperti itu akan dibinasakan oleh Allah, dan kebun Allah akan dipercayakan kepada penggarap yang lain. Kisah ini diceritakan juga oleh Markus dan Lukas. Mari kita perhatikan yang Lukas sampaikan. Yang menjawab adalah Yesus sendiri, tapi kita lihat tanggapan mereka. Kita buka Lukas 20 ayat 16 yang berbunyi, "Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan." Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel itu paham bahwa merekalah yang dimaksudkan. Sehingga mereka berkata, sekali-kali jangan. Mereka tidak mau kepercayaan itu diserahkan kepada orang lain, sebab mereka adalah umat pilihan keturunan Abraham. Yesus memberikan dua perumpamaan kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Apakah makna dari perumpamaan ini? Apa maksud Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan ini? Yang pertama, mereka diberikan posisi tanggung jawab yang digambarkan oleh anak sulung tadi, yang adalah ahli waris, tetapi menolak melakukan kehendak Bapa. Dalam perumpamaan kebun anggur, hal yang sama terjadi. Mereka dipercayakan posisi tanggung jawab sebagai penggarap untuk menyerahkan hasil kepada pemilik,
tetapi mereka menolak untuk menyerahkan hasil kepada pemilik anggur tersebut. Namun ada penjelasan tambahan dalam kedua perumpamaan tersebut. Pada perumpamaan pertama, ada seorang bapa yang punya 2 anak. Dalam perumpamaan kedua, gambaran yang diberikan lebih detail disampaikan dari yang pertama, yaitu ada kebun anggur yang sudah dipagari kelilingnya, ada lubang untuk memeras anggur, dan ada menara jaga. Yesus memberikan informasi tambahan bahwa segalanya telah dipersiapkan untuk umat-umatnya. Kepadamu telah diberikan pekerjaan yang sudah selesai. Tinggal biarkan kebun itu berbuah dan serahkan hasilnya kepadaku. Tetapi mereka menolak. Ini gambaran pekerjaan Allah kepada Israel. Allah membebaskan mereka dari Mesir. Allah lindungi mereka. Allah tuntun dan pimpin mereka. Tapi mereka menolak anaknya. Pelajaran kedua atau aplikasinya adalah kepada kita. Allah telah melakukan segalanya untuk kita, sama seperti kepada Israel. Keselamatan sudah diselesaikan. Kehidupan kekal telah diberikan. Terima dan biarlah itu bekerja di dalam diri kita. Tetapi banyak yang menolak untuk menyerahkan buah-buahnya kembali kepada Allah. Mereka menolak pekerjaan hidup kekal itu bekerja dalam hidup mereka untuk menghasilkan buah-buah. Inilah makna dari kedua perumpamaan ini. Paulus katakan bahwa kita adalah korban yang hidup berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Jadi, mereka menerima pekerjaan yang sudah lengkap. Tugas mereka terima dan berbuah. Tetapi mereka tolak dan akhirnya ditolak. Mereka menolak, akhirnya mereka ditolak. Bagaimana dengan kita? Bukankah hal yang sama telah terjadi bagi kita masing-masing? Bukankah hal yang sama telah diberikan kepada kita? Sesudah ini Yesus menyampaikan perumpamaan yang ketiga. Ingat tadi mereka berkata-kata, sekali-kali jangan kasih itu kepada orang lain. Mereka tidak mau kebun anggur itu diberikan kepada penggarap yang lain. Melalui perumpamaan ketiga ini, Yesus memberikan penjelasan lebih detail lagi. Mari kita buka Matius 22. Dan ingat bahwa ini masih dalam rangkaian pembicaraan Yesus dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel. Matius 22 ayat 2 sampai 14. Ya, Matius 22 ayat 2 sampai 14 berkata, karena panjang saya bagi beberapa slide. Yang pertama kita baca ayat 2 sampai 5. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Selanjutnya kita baca ayat 6 sampai 10. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka kumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Kita baca selanjutnya ayat 11 sampai 14. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.
sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Perumpamaan ini hanya terdapat dalam buku Matius. Dan melalui perumpamaan ini lebih jelas lagi Yesus menyatakan kondisi mereka. Dalam 2 paragraf sebelumnya atau 2 perumpamaan sebelumnya, Yesus menyampaikan bahwa Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dan Dia tahu bahwa mereka mau membunuh sang anak. Tidak hanya itu, melalui perumpamaan itu, Yesus juga amarkan mereka, sebab jika mereka tetap lakukan rencana membunuh sang anak itu, maka hak itu akan dicabut dari mereka dan diberikan kepada yang lain. Yesus sebenarnya menyatakan bertobat. Hendaklah kalian bertobat. Tetapi mereka malah berkata, sekali-kali jangan. Ya. Mereka mengerti maksud daripada perumpamaan yang Yesus sampaikan, tapi mereka tidak mau menerima panggilan itu. Dalam perumpamaan ketiga ini, Yesus tidak hanya menyatakan kondisi mereka saat itu, tetapi juga kondisi mereka di masa mendatang, serta adanya kesempatan diberikan kepada mereka yang bukan orang Yahudi untuk masuk, yaitu kita semua ini. Mari kita pelajari dan lihat hubungannya dengan 2 perumpamaan sebelumnya. Sebab ingat, 3 perumpamaan ini adalah satu pesannya. Pertama, ada Bapa, kemudian ada Tuan Tanah, lalu ada Raja. Yesus sedang menyampaikan bahwa ada Bapa bagi umat manusia yang telah menyediakan segalanya, karena segalanya telah menjadi miliknya, dan Dia juga adalah Raja yang nantinya akan menyatakan penghakimannya. Yesus sedang amarkan kepada bangsa Yahudi, orang Israel, tentang siapa Dia sebenarnya. Mari kita pelajari ayat demi ayat. Yang pertama, Matius 22 ayat 2. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sang raja ini adalah Allah Bapa dan anaknya adalah Yesus Kristus. Lalu apakah perjamuan kawin itu? Perjamuan kawin adalah persatuan antara juru selamat dan mereka yang diselamatkan, yaitu umat-umat Allah yang setia. Persatuan antara yang ilahi dan manusia. Selanjutnya ayat 3. Matius 22 ayat 3 berkata, Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Para hambanya ini adalah para nabi, rasul yang menyerukan undangan kepada umat Allah. Siapakah orang-orang yang telah diundang? Yang pertama-tama diundang adalah orang-orang Yahudi, orang Israel, tapi mereka menolak. Mereka tahu tentang kedatangan Mesias. Mereka tahu tentang perjamuan kawin ini, sebab hal itu telah dinubuatkan dalam Daniel pasal 9. Tetapi mereka tolak untuk datang. Mereka tolak untuk bekerja. Mereka tolak untuk menyerahkan hasil kebun. Mereka tolak untuk percaya kepada anak Allah. Bahkan saat murid-muridnya menyerukan undangan yang sama, mereka tetap saja menolak. Mereka tidak mau percaya. Perhatikan ayat 4 yang berbunyi, Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu, jantan, dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Sadarkah saudaraku dalam Tuhan, bahwa Yesus dalam menyatakan hal ini sedang mengutip perjanjian lama? Dalam Amsal 8 kita sudah pelajari pernyataan tentang Yesus yang disebut hikmat. Pernyataan tentang hikmat ini tidak hanya di pasal 8 dalam buku Amsal. Pernyataan tentang hikmat ini berlanjut di Amsal pasal 9. Dan apa yang Yesus sampaikan dalam ayat 4 dalam buku Matius 22 ini diambil dari Amsal 9 tersebut. Mari kita baca Amsal 9 ayat 1-5 yang berkata, Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Dengan mengutip Amsal,
Dengan mengutip Amsal pasal 9 ini, Yesus sedang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai, hidangan telah disediakan, korban telah dipersembahkan, semuanya telah disediakan. Karenanya, marilah datang. Perlu kita ingat bahwa ini adalah panggilan kedua bagi orang Yahudi. Panggilan pertama mereka tolak, dan bahkan mereka bunuh sang anak. Itulah sebabnya Yesus berikan perumpamaan yang kedua tadi. Itu sebabnya Yesus katakan pekerjaan sudah selesai. Di kayu salib semua sudah selesai. Hidangan sudah tersedia. Korban telah disembelih dan dipersembahkan, yaitu oleh kematian Yesus. Artinya ini adalah panggilan undangan kepada orang Yahudi setelah Yesus mati dan bangkit. Sebab setelah Yesus mati dan bangkit, semua telah selesai dan telah tersedia. Itu sebabnya Yesus berkata kepada para murid, tunggu akan kuasa itu, dan setelah kuasa itu dicurahkan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Yesus tidak minta murid-murid langsung pergi ke seluruh dunia, tetapi pertama-tama ke bangsanya dahulu, umat pilihan. Ini yang dinyatakan dalam perumpamaan yang ketiga ini. Nah, apakah yang dilakukan oleh para undangan? Kita baca ayat 5 dan 6. Berbunyi, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Mereka tidak mengindahkan undangan tersebut. Mereka malah membunuh yang membawa kabar undangan. Perhatikan, ada kelompok yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Kemudian ada kelompok yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Artinya, ada kelompok yang tidak terlalu ekstrim. Mereka mencoba menolak dengan cara yang mereka pikir sopan, dengan menyatakan ada urusan yang lain. Tetapi ada kelompok yang sangat ekstrim. Mereka tangkap, siksa, dan bunuh. Terhadap kedua kelompok ini, hukumannya sama. Allah menyatakan bahwa apakah kita menolak atau mengacuhkan dia, hasilnya sama. Jika mau selamat, datang ke perjamuan nikah. Karena ada orang yang merasa, saya tidak melawan Allah, saya tidak menentang Allah, saya tidak campuri urusan Allah, saya urus urusan saya sendiri. Ingat Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Matius 12 ayat 30. Jika kita tidak datang bersatu dengan Kristus, maka kondisi kehidupan kita yang berdosa ini akan menghancurkan kita. Dalam hidup kita ini ada bibit kematian. Satu-satunya jalan keluar adalah untuk datang ke perjamuan kawin itu, yang telah dengan cuma-cuma ditawarkan kepada kita. Semuanya telah tersedia. Perlu kita ingat bahwa kita ada dan lahir di luar jamuan kawin itu. Kita ada dan lahir bukan dalam jamuan kawin tersebut. Itu sebabnya panggilan undangan adalah untuk datang dan masuk. Mereka yang tidak mau datang dan masuk akan dibinasakan. Karenanya janganlah kita membanggakan diri atas kebaikan diri kita atau atas pencapaian kita. Terima undangan dan datanglah ke jamuan kawin. Kembali kita perhatikan tanggapan yang dibuat oleh orang-orang yang menolak undangan itu. Kita baca kembali. Dikatakan, orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Nah, inilah aspek berikutnya mengenai situasi mereka ini. Kenapa mereka tidak mau datang? Selain tadi mereka berusaha dengan cara mereka menolaknya, ada yang sopan, ada yang mungkin ekstrim, tetapi salah satu alasan adalah mereka tidak mau pergi ke jamuan kawin karena mereka terlalu sibuk. Adakah kita terlalu sibuk juga sehingga kesibukan kita membuat hidup Kristus, yaitu rohnya, tidak dapat tinggal dalam hidup kita? Adakah kesenangan dunia, atau apakah pekerjaan dan usaha kita, atau apakah hobi-hobi kita? Apakah yang menahan kita untuk datang dan masuk ke dalam jamuan kawin itu?
Sebagaimana kita masuk di tahun yang baru ini, tahun 2022, kita perlu kaji apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk datang dan masuk ke dalam jamuan kawin itu, yang adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, satu-satunya jalan untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan pesan ini nantinya semakin keras bagi kita yang non-Yahudi. Kita semua percaya hidup di penghujung zaman akhir ini. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kenapa kita selalu berkata waktunya sudah tidak lama lagi? Karena waktu itu bukan milik kita. Kadang kita merasa waktu itu milik kita. Apakah Yesus datang 1 tahun lagi atau 200 tahun lagi, itu bukan bagian kita. Karenanya waktu bukan milik kita. Oleh karena itu yang menjadi dasar bagi kita, kenapa kita menyampaikan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang, karena waktu itu bukan milik kita. Apapun bisa terjadi saat kita keluar dari pintu rumah kita. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun. Sedang terbang naik pesawat, sedang berlayar naik perahu atau naik kapal, sedang mengendarai mobil, sedang berjalan sekalipun, dan bahkan sedang tidur, apapun bisa terjadi. Karenanya hari ini adalah hari keselamatan itu. Waktu bukan milik kita. Besok hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu menyatakan, Yesus datang segera. Ya. Itu bukan karena kita tahu waktunya, atau kita mempercepat waktunya. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya. Tetapi waktu itu yang kita miliki sekarang, itulah yang kita tahu. Oleh karena itu jangan sia-siakan. Jangan tipu diri kita dengan merasa sudah benar, sudah baik. Jangan tipu diri sendiri dengan merasa kita sudah masih punya waktu. Waktu kembali bukan milik kita. Kita perlu bangun, terima undangan, dan datang ke jamuan kawin, yang adalah persatuan antara Yesus dengan umatnya. Ingat tadi ya, perjamuan kawin itu adalah persatuan Yesus dengan umatnya, yang ilahi bersatu dengan manusia. Oleh karena itu kita harus masuk datang kepada Yesus. Hari ini adalah hari keselamatan itu, bukan nanti. Karenanya jangan sia-siakan waktu. Dari ayat ini jelas juga dinyatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk keselamatan mereka. Ada hal-hal lain dalam dunia ini yang lebih penting bagi mereka. Yang lain malah menyiksa hamba-hamba Allah dan membunuhnya. Zaman sekarang ini metode penyiksaan dan pembunuhan berbeda. Bukan lagi secara fisik, tetapi secara rohani dan bahkan moral. Dikecam, dikucilkan, dipermalukan. Habis waktu untuk diskusi dan debat, akhirnya kehilangan kesempatan untuk datang dan masuk ke jamuan kawin. Ini perlu kita renungkan sebagaimana kita memasuki tahun yang baru ini, agar jangan kita terjerumus kepada hal-hal tersebut. Kita lanjutkan ayat 7 yang berkata, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Hal yang sama disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan sebelumnya tentang penggarap kebun anggur. Mereka tidak menyerahkan hasil kebun, mereka malah bunuh sang anak, karenanya pemilik kebun kirim pasukan untuk membinasakan mereka. Apakah kita menolak dengan hormat undangan jamuan kawin tersebut, atau dengan nyata-nyata dan bahkan dengan kejam menolak? Hasilnya sama saja. Entah kita menjawab dengan sopan atau dengan ekstrim menolak panggilan untuk bersatu dengan Yesus, hasilnya sama saja, yaitu binasa. Pilihan hanya ada dua. Apakah kita muliakan Kristus atau salibkan Yesus? Tidak ada pilihan diam-diam atau tenang-tenang atau tidak punya pendirian. Masing-masing kita harus mempunyai pilihan. Entah muliakan Yesus atau salibkan Yesus. Apakah kita menerima hidup kekal atau menolak hidup kekal? Apakah kita lahir baru atau tetap sama dari tahun ke tahun? Apakah kita tetap sama sejak masih Trinitas hingga menjadi anti-Trinitas? Pilihan hanya dua. Tidak ada jalan tengah, tidak ada pilihan ketiga. Hanya dua pilihan. Tidak ada kompromi juga. Apakah sudah lama dalam kebenaran atau baru dalam kebenaran juga tidak ada bedanya. Yang membuat perbedaan adalah apakah kebenaran itu mengubahkan hidup kita atau tidak. Kembali, pilihan hanya dua.
mau datang ke jamuan kawin atau tidak, mau bersatu dengan Yesus atau tidak. Kapan peristiwa kota mereka dibakar? Sesuai pernyataan sejarah tahun 70 sesudah Masehi, yaitu pada waktu Yerusalem dihancurkan, termasuk Ka'bah hancur. Ya, bahkan menurut catatan sejarah, darah itu mengalir bagaikan sungai. Binasa mereka. Sekarang mari kita masuk ke ayat 8 sampai 10 yang berhubungan dengan kita, orang-orang bukan Yahudi. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Mereka yang pertama-tama diundang adalah orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak mau datang. Yesus datang kepada mereka langsung, tapi mereka tolak. Sekarang panggilan diberikan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Barang siapa yang percaya, mari datang siapa saja. Perhatikan ayat 10 katakan, orang-orang jahat dan orang-orang baik semua datang ke perjamuan kawin. Ini perlu kita renungkan. Karena sering kita merasa, dulu saya di luar, sekarang saya sudah di dalam, saya selamat. Ingat, yang jahat dan yang baik semua masuk. Yang baik dan yang jahat semuanya bisa melihat suasana jamuan kawin. Bisa melihat jamuan makan yang dihidangkan. Yang baik dan yang jahat makan makanan yang sama. Ini bukan satu-satunya gambaran yang Yesus gunakan tentang yang baik dan yang jahat. Kita bisa lihat dalam perumpamaan lain yang menyatakan tentang lalang dan gandum. Semuanya bertumbuh bersama. Ada juga ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Semua itu serupa pesannya, sama. Lalu, apa bedanya? Kita baca ayat 11 sampai 12 yang berbunyi, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa bahwa sejak ayat 8, Yesus berbicara tentang kita, orang bukan Yahudi. Jadi ayat ini masih berhubungan dengan kita, orang-orang yang menerima undangan jamuan kawin setelah orang-orang Yahudi menolak. Dan tadi ada yang jahat yang masuk dalam jamuan kawin. Perlu kita pahami bahwa kebiasaan pada zaman itu, saat kita datang menghadap raja, raja akan sediakan jubah bagi mereka yang datang. Kita bisa lihat dari pengalaman Yusuf, bila mana kita baca Kejadian 41 ayat 14, yang berbunyi, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat menghadap raja, ada pakaian atau jubah yang harus dipakai. Kenapa? Karena tidak semua bisa memiliki kehidupan raja. Ya. Maka saat menghadap raja, kita harus tampil dengan yang dia mau lihat. Kondisi kita ditutupi dengan apa yang sang raja mau lihat. Jadi, Yesus menggunakan budaya ini untuk kebiasaan ini dan menjelaskannya kepada mereka, yaitu kebiasaan memakai pakaian pesta atau pakaian raja saat menghadap raja. Sehingga saat Yesus menjelaskan akan perumpamaan ini, orang Yahudi paham bahwa pakaian itu memang disediakan cuma-cuma bagi yang menghadap raja. Sebab raja ingin melihat situasi, kondisi sebagaimana yang dia mau lihat. Kita tidak bisa tampil dengan kita punya tampilan sendiri saat menghadap raja. Jadi, orang yang satu ini merasa bahwa pakaiannya sudah cukup baik. Yang artinya, dia mau terima keselamatan yang diberikan cuma-cuma, tapi dia bilang, jangan ubahkan saya. Saya sudah bahagia dengan kondisi saya. Saya sudah merasa cukup. Dia bisa saja bahagia dengan kondisinya, tapi tidak demikian dengan sang raja. Sadarkah kita bahwa kita sering demikian? Kita menerima kebenaran, kita mau keselamatan, tapi masih tetap mau hidup dalam kehidupan kita yang lama.
Kita merasa hidup kita sudah cukup baik untuk layak menerima keselamatan itu. Kelayakan untuk selamat bukan dari diri kita, bukan kita yang tentukan. Ingat, kita undangan, bukan Sang Raja. Sang Raja itu yang punya otoritas menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak. Dan Dia telah berikan jalannya, bahkan berulang-ulang memanggil. Saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana diberikan kepada orang Yahudi, hal yang sama juga diberikan kepada kita, orang-orang non-Yahudi. Kepada orang Yahudi, segalanya telah tersedia, sebagaimana tadi disampaikan. Mereka tinggal menikmatinya. Demikian juga kepada kita. Injil diberikan kepada semua orang, termasuk kita. Dan Injil nyatakan bahwa pekerjaan keselamatan sudah diselesaikan. Bagian kita adalah terima dan izinkan Injil yang kekal itu bekerja dalam hati kita. Tidak ada yang lain yang kita perlukan. Semua sudah dibereskan. Tugas kita adalah mau terima atau tidak, mau datang atau tidak. Kemudian, hal lain yang perlu kita ingat dari peristiwa Sang Raja datang dan masuk ke dalam jamuan pesta adalah bahwa ini ada hubungannya dengan peristiwa penghakiman yang akan terjadi nanti. Perlu kita pahami bahwa penghakiman ini bukanlah untuk menakut-nakuti kita. Ada yang melihat penghakiman dengan rasa takut. Bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 27. Namun ada juga yang berani menghadapi penghakiman. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Kenapa ada yang berani menghadapi penghakiman? Karena jika mau masuk ke dalam jamuan kawin, kita menerima jubah yang Sang Raja sediakan. Dan jika kita mau menggunakan jubah yang Sang Raja sediakan dan berikan kepada kita, maka kita menjadi layak di pemandangan Sang Raja. Kita dilihat sebagaimana yang Raja inginkan. Ya. Dan dengan situasi itu, kita boleh masuk dengan berani menghadap Dia dalam proses penghakiman. Sebab kita telah tampil dalam penampilan yang Raja inginkan, bahkan yang Raja senangi. Tapi jika kita datang dengan jubah kita sendiri, kita akan masuk dengan ketakutan. Sebab kita akan bertanya, apakah Raja akan terima saya atau tidak? Apakah saya sudah cukup baik? Apakah saya sudah bersih atau masih kotor? Raja bertanya, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Karenanya, apakah pakaian pesta itu? Itu adalah pakaian kebenaran Kristus. Kita semua sudah pelajari. Renungan pagi berulang-ulang mengajarkannya. Tetapi penting kita ingat sebagaimana kita memasuki tahun yang baru itu. Tahun yang baru ini. Dan itu adalah satu-satunya yang melayakkan kita berdiri di hadapan Raja. Raja tahu kita semua ini kotor. Raja tahu kita semua ini tidak benar. Tapi siapa saja yang mau terima jubah kebenaran yang Raja sediakan, kita bisa layak berdiri di hadapannya. Bukan diri kita lagi yang kelihatan, tapi Yesus yang kelihatan. Sebab itu adalah karakter kesempurnaan Yesus, kebenaran Kristus. Inilah kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Karena seringkali kita merasa kasih Allah yang begitu besar itu hanya pada waktu Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, menjadi korban pendamaian bagi kita. Kita seringkali tidak melihat ini sebagai kasih Allah yang begitu besar. Ini adalah kasih Allah yang begitu besar. Kenapa? Sebab selama Dia melihat anaknya hidup di dalam kita, maka kita Dia anggap benar dan layak untuk diselamatkan. Ya, sehingga sederhananya, pada saat Allah melihat masing-masing kita dalam kelompok, ya, dalam grup ini, siapa saja di antara kita ini, Allah lihat, oh si A ada Yesus, oh si B ada Yesus, oh si C ada Yesus. Allah lihat sama semua, orang-orang benar dan layak untuk diselamatkan. Inilah begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia tidak tunggu dari kita punya hasil. Dia tidak tunggu daripada kita punya perbuatan baik atau usaha kita. Tidak. Begitu kita terima anaknya, dan kita izinkan anaknya bekerja dalam hidup kita untuk ubahkan kita menjadi serupa dengan anaknya, Dia lihat semua kita serupa dengan Yesus. Dia anggap kita layak dan benar untuk diselamatkan. Itulah begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia tidak perlu apa-apa dari kita. Dia hanya minta, terima anakku. Sebab hanya satu jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus.
Karenanya roh nubuat berkata dalam The Youth Instructor Agustus 18 tahun 1886 paragraf 4 yang berkata, satu-satunya harapan setiap orang terletak melalui Yesus Kristus yang membawa jubah kebenarannya untuk dikenakan kepada orang berdosa yang akan menanggalkan pakaiannya yang kotor. Ini penting kita pahami. Yesus tidak pakaikan jubah kebenarannya kepada orang yang tidak mau tanggalkan pakaiannya, yang tetap merasa pakaiannya itu yang layak untuk dia gunakan, yang merasa perbuatannya, karakternya layak untuk diterima. Tidak bisa. Kita harus mau tanggalkan pakaian kita. Kita harus merasa bahwa perbuatan kita, jasa kita, karakter kita kotor, tidak ada gunanya. Kita perlu karakter, jasa, dan perbuatan Yesus dalam hidup kita. Sebagaimana kita masuk dalam tahun 2022 ini, tahun yang baru ini, kita percaya Yesus semakin dekat kedatangannya. Dan untuk itu hanya satu persiapan kita, yaitu memakai jubah putih yang Yesus sediakan. Jubah putih ini yang adalah kebenarannya, yang adalah karakternya, bukan nanti kita gunakan setelah kita tiba di sorga. Ya, kita bukan masuk sorga dulu baru ganti pakaian, tidak. Kita harus ganti pakaian sebelum kita masuk. Itu sebabnya harus kita mulai gunakan di dunia ini. Bapa kita peduli, halaman 230 paragraf 5 berkata, jubah ini karakter Kristus sendiri yang tak bernoda dengan limpah ditawarkan kepada semua umat manusia. Namun, semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Di sini artinya di dunia ini. Kita harus diubahkan dulu dalam karakter, baru kita bisa masuk. Kita bukan masuk baru berubah. Sebelum masuk kita harus berubah. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk terima undangan ini. Jubah kebenaran Kristus tersebut sudah harus mulai kita gunakan di dunia ini, agar kita layak nantinya berdiri di hadapan Sang Raja dan menerima kerajaan kemuliaan itu. Bagaimana caranya untuk dapat menerima dan memakai jubah kebenaran Kristus? Kita semua yang sudah belajar sudah tahu. Jawabannya adalah dengan menerima rohnya, yaitu roh Kristus yang kudus, tinggal dalam hati kita. Sebab dengan menerima roh Kristus, itu artinya kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ayat penutup, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, siapa yang ada di dalam Kristus. Dan satu-satunya cara untuk kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita adalah dengan menerima rohnya, yaitu roh Kristus. Selamat tahun baru, saudaraku dalam Tuhan. Kiranya dalam tahun yang baru ini, hari demi hari, kita semakin sungguh-sungguh berdoa untuk kecurahan roh Kristus, agar dalam diri kita, dia tinggal, dan kita menjadi ciptaan baru, menerima dan memakai jubah kebenarannya, dan kita layak untuk masuk ke dalam pesta pernikahan dan berdiri di hadapan Allah Bapa, Raja alam semesta. Dan itu sudah tidak lama lagi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat 3 perumpamaan tapi 1, yang mengingatkan kami akan pengalaman bangsa Yahudi jasmani, yang merupakan aplikasi bagi kami bangsa Yahudi rohani. Kiranya melalui perumpamaan ini, kami semakin sadar pentingnya memiliki Kristus dalam hidup ini. Karena dengan memiliki rohnya, kami memiliki jubah kebenarannya, yang adalah karakternya. Sebab itulah yang melayakkan kami untuk hadir dalam jamuan nikah, dipersatukan dengan Kristus, yang ilahi bersatu dengan manusia. Kami semua boleh menikmati keselamatan yang disediakan oleh Allah Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, sebagaimana kami memasuki tahun yang baru ini, biarlah kehidupan kami bertumbuh, tidak sama lagi dengan tahun sebelumnya. Dan teristimewa sebagaimana kami percaya Yesus datang segera, kami semakin sungguh-sungguh untuk berdoa, meminta kecurahan roh Kristus dalam hati ini, dalam hidup ini, sehingga kami semua diubahkan
menjadi serupa dengan Dia, dan itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi keselamatan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, tolong kami dalam setiap aktivitas dan bahkan kegiatan belas kasih nanti. Terpujilah nama-Mu, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.